halal pajak hasil usaha miras, minuman keras, dan babi dengan syarat dari non-muslim. Budayakan mendengar sampai selesai jika ingin komentar menanggapi video ini. Dilarang keras komentar sebelum menyaksikan video ini sampai selesai. Itulah adab, etika, sopan santun, dan akhlak terpuji bagi orang yang beriman. Sebelum kita membahas tentang hukumnya, kita lihat berita kompas.com. Jakarta kompas.com. Pemerintah melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras atau miras, namun dengan berbagai syarat tertentu. Aturan produksi miras tersebut diatur dalam peraturan Presiden, berarti Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Lah ini, tentang bidang usaha penanaman modal. Jadi tujuannya adalah tentang penanaman modal. Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ini masalah pemerintahan dan kenegaraan, maka ya kita harus punya strategi siasat yang jitu, tetapi tidak melanggar aturan syariat Islam. Itulah yang penting. Kemudian aturan soal miras tercantum dalam lampiran 3 Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya. Dan kesimpulannya perlu kita perhatikan, ini kesimpulan. Syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat yang mayoritas orang-orangnya non-muslim. Dalam kajian kali ini kita kemas berbentuk dialog antara kiai dengan santri. Kiai bertanya kepada para santri, "Kang, kira-kira menurut sampeyan, apakah pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Khalifah Bani Umayyah, serta Khalifah Bani Abbasiyah itu, seluruh rakyatnya beragama Islam semuanya, alias Muslim seluruhnya?" Santri menjawab, "Tidak Kiai, pasti ada juga yang non-Muslim." Kemudian sang Kiai bertanya lagi, "Apakah rakyat yang non-muslim itu dipungut jizyah dan kharaj atau pajak juga?" Santri menjawab, "Iya Kiai, tentunya begitu. Seluruh rakyat ditarik pajak juga, termasuk non-muslim." Sang Kiai bertanya lagi, "Jika harta rakyat non-muslim itu berasal dari hasil usaha yang haram, yang tidak halal, seperti usaha minuman keras, usaha rumah bordil, usaha jual beli ternak anjing dan ternak babi, serta usaha yang riba, apakah para khalifah zaman dahulu itu kira-kira menerima harta pajak dari mereka atau menolaknya?" Santri menjawab, "Kami kira para khalifah itu juga akan menerimanya Kiai, karena sulit didapati harta non-muslim itu berasal dari usaha yang halal. Lagian, ketika perang pun harta ghanimah atau harta rampasan perang dari mereka juga menjadi halal tanpa kita harus tahu sebab usaha mereka." Sang Kiai berkata, "Alhamdulillah, sampeyan pinter Kang. Begitulah kira-kira yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita saat ini. Dan hal itu juga tidak sembarangan loh Kang, tetapi mempunyai dalil pijakan yang kuat
dari dasar hukum Islam, yaitu athar yang sahih dan juga ibarat dari kitab-kitab fikih siyasah seperti kitab Al-Athar miliknya Imam Abu Yusuf Al-Ansari yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Ini sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kitab Musannaf Abdul Razzaq yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang wafat pada tahun 235 Hijriah. Kemudian kitab Takhrijud Dilalat As-Sam'iyah miliknya Abul Hasan Al-Khuzai yang wafat pada tahun 789 Hijriah. Dan kitab Ahkamu Ahli Dhimmah yang disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Kita bacakan ibaratnya di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq juz yang ke-6 halaman ke-23 dalam bab Akhdul Jizyati minal khamri. Ya, babnya saja judulnya begitu. Akhdul Jizyati, mengambil jizyah, minal khamri, dari khamr, minuman keras. Abdul Razzaq pada hadis yang ke-9886 qala, berkata oleh beliau Abdul Razzaq, akhbarana Ats-Tsauri, telah memberikan kabar kepada kami oleh Imam Ats-Tsauri, an Ibrahim bin Abdul A'la, dari Ibrahim bin Abdul A'la, an Suwaid bin Ghaflah, dari Suwaid bin Ghaflah qala, berkata oleh beliau Suwaid bin Ghaflah, balagha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an anna ummalahu ya'khuduna al-jizyata minal khamri. Telah sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa sesungguhnya para pekerjanya, para pegawainya, ya'khuduna, yaitu mengambil oleh ummalah, al-jizyata, pada jizyah, minal khamri, dari khamr. Fanasyadahum thalathan, lalu menyeru oleh Umarhum kepada mereka thalathan, sebanyak 3 kali. Faqala Bilalun, lalu berkata oleh Bilal, innahum la yaf'aluna dzalik, sesungguhnya mereka, yaitu sungguh-sungguh akan melakukan oleh mereka dzalika, pada itu. Qala, berkata oleh beliau Umar bin Khattab, fala taf'alu, maka janganlah melakukan oleh kalian, walakin, akan tetapi, wallohum bai'aha, suruhlah oleh kalian hum, pada mereka, bai'aha, untuk menjualnya. Fa'innal yahuda, karena sesungguhnya orang Yahudi, hurimat, telah diharamkan, alaihim, atasnya Yahudi, asyuhumu, terhadap lemak daging, faba'uha, lalu menjual oleh mereka Yahudi, wa akalu athmanaha, dan makan oleh mereka Yahudi pada athmannya, pada harganya. Jadi ceritanya ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, para pekerja atau pegawainya Umar bin Khattab mengambil jizyah dari usaha khamr, langsung khamrnya diambilin begitu saja. Tetapi oleh Umar bin Khattab, jangan kok ambil khamrnya begitu, jangan. Tetapi suruhlah orang-orang yang menjual, yang usaha khamr itu untuk menjualnya. Hasil usaha khamr itulah yang kalian ambil sebagai jizyah. Sebagaimana orang Yahudi telah diharamkan lemak-lemak atas mereka, kemudian orang Yahudi itu menjual lemak itu dan mereka makan harganya itu, makan uangnya itu. Kemudian Abdul Razzaq nomor hadis 9887 qala, akhbarana Ats-Tsauri an Hammadin an Ibrahim qala, idza marra ahlu dhimmati, apabila telah lewat oleh ahlu dhimmah, yaitu orang-orang kafir yang hidup rukun dengan orang-orang Islam, bil khamri, dengan khamar, akhadha minha, maka mengambil minha, darinya khamar, al-ashiru, oleh petugas yang mengambil 10, al-ushra, pada jizyah sebanyak 10, yuqawimuha, yang menilaikan ha, pada khamar, thumma ya'khudhu, kemudian mengambil oleh al-ashir, min qimatiha, dari nilainya khamar, al-ushra, pada 1/10-nya. Ceritanya ini hadis yang 9886, bahwa petugas pajak atau kharaj atau petugas jizyah yang bertugas mengambil al-ashir 10 itu, apabila orang-orang non-muslim lewat kemudian membawa khamr, maka petugas itu menarik jizyah 10, tapi tidak langsung khamrnya, yuqawwimuha, yang mengira-ngiranya lah, yang ditakar,
pada harganya khamr. Kemudian petugas itu mengambil nilai harga per 10 dari khamr tersebut. Wallahu taala a'lamu biswab.